sampaikan kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengisi bangku yang kosong yang ada di depannya, wabil khusus yang bagian paling depan, mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kita hormati, alhamdulillah sudah hadir membersamai kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdul Manan Gani selaku pimpinan TMI Pusat dan juga pemateri kita pada kesempatan hari ini. Dan juga kami hormati tentunya moderator kita Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Mutawali SAG serta seluruh para peserta pelatihan manajemen masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya setelah kita rehat sejenak untuk sedikit, kita telah mengikuti opening ceremony yang sudah kita laksanakan bersama, dan hari ini dan selanjutnya tentu kita akan melanjutkan acara pelatihan manajemen masjid yang langsung disampaikan oleh pemateri kita yang pertama Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Manan Gani, yang nanti langsung dipandu ataupun dipimpin oleh moderator Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Mutawali SAG. Sebelum disampaikan atau dipimpin oleh beliau, mari sama-sama kita buka pelatihan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Mutawali SAG selaku moderator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan narasumber kita, guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Manan Gani, yang saya hormati Ketua DMI Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur Sayroji, Ketua DMI Jawa Barat, yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Syauki, Ketua PCDMI Kecamatan Tambun Selatan, para pengurus DKM se-Tambun Selatan yang seharusnya ini peserta hampir 300 Pak Kiai, cuman karena ya tempatnya terbatas lah ya, jadi agar dimaklum, jadi ini yang pentolan-pentolannya saja. Kurang lebih ada 200 berapa Pak Kiai masjid? 200 kurang dikit. Enggak, di Tambun Selatan itu 400 ya. 400, tapi beliau ini yang sering memberikan di media Tambun khususnya, memberikan informasi tentang masjid-masjid yang ada di Tambun Selatan. Baik para peserta pelatihan manajemen masjid, sebelum kita masuk pada acara inti materi terkait dengan peranan dan fungsi masjid, baiknya kita akan sama-sama mengenal lebih dekat siapa beliau. Insya Allah bagi sahabat-sahabat sekalian yang aktif di NU sangat familiar beliau, dan bahkan beliau sering sekali ke Kabupaten Bekasi, terutama Tambun Selatan, karena beliau suka ngopi di Grand Wisata. Alhamdulillah. Beliau nama lengkapnya Kiai Haji Abdul Manan Gani, tempat tanggal lahir beliau Cirebon 1 Januari 1960. Alhamdulillah masih 6 lah ya, Masya Allah. Alamat beliau di Pisangan Timur, Jakarta Timur. Pendidikan beliau pesantren dan S2-nya Master Manajemen. Jabatan beliau sekarang Ketua DMI Pusat, kemudian Wakil Sekjen MUI Pusat, dan pernah menjabat Ketua PBNU periode 2015 sampai 2021. Istri 4 tahun berapa nih Pak Kiai? Oh baru 1, oke. Oh nggak perlu semua saya. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah,
materi ini sangat penting kita sajikan. Insya Allah kita akan sediakan waktu beliau kurang lebih 25 menit, nanti akan disambung dengan dialog. Masing-masing kami berikan kesempatan 3 orang untuk bertanya terkait dengan materi. Namun sebelumnya ada yang perlu dinarasikan terkait dengan peran dan fungsi masjid, bahwa masjid sebagaimana kita maklum sebagai pusat ibadah utama umat muslim memiliki potensi besar untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan rohaniah masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam pembangunan peradaban Islam. Salah satu tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan masjid ini sudah menjadi keniscayaan buat kita semua. Namun saat ini sudah banyak masjid yang berlomba-lomba menghiasi, memperindah, termasuk masjid ini Pak Kiai Al-Isra dulu mah Masya Allah sekarang indah sekali. Dulu masih doyok Pak Kiai, sekarang luar biasa, mungkin terbagus di Tridaya. Juga di samping itu juga para jamaah umumnya terkesan duduk di dalamnya membanggakan dan saling berdebat, tetapi tidak sibuk dengan fungsi yang sebenarnya itu sendiri, majelis zikir, majelis tilawah, dan juga peribadatan yang lain. Terlebih lagi saat ini banyak masjid yang tidak peka akan warganya yang kelaparan misalnya. Ini perlu dijadikan sebagai rujukan kita, sebagai pelengkap untuk dijadikan sebagai narasi pada kesempatan ini. Maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita pertegas. Permasalahan yang pertama itu ada 3 setidaknya permasalahan optimalisasi yang harus kita identifikasikan, yaitu tujuan alternatif keputusan dan sumber daya yang dibatasi. Maka ini penting harus kita jadikan sebagai acuan kita untuk bersama-sama sesungguhnya fungsi dan peran masjid di tengah masyarakat kita ini yang optimal itu seperti apa. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan dengan sebaik-baiknya. Ilmu yang kita dapatkan insya Allah kita terapkan di masjid kita masing-masing. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Manan Gani, falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi'imarati baitihi wa ardih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para pengurus Dewan Masjid Indonesia cabang Tambun Selatan yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syauqi dan seluruh jajarannya, bapak-bapak pengurus masjid yang saya muliakan, saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini saya bisa silaturahim dengan pengurus-pengurus masjid se-Tambun Selatan. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan menjadikan masjid-masjid kita memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Itu motonya Dewan Masjid Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Dr. H.C. Muhammad Yusuf Kalla. Bapak saudara-saudara sekalian, masjid itu tempat pertama kali bangunan di bumi, yaitu Ka'bah. Ya, bahkan
2000 tahun sebelum Nabi Adam. Ketika Nabi Adam kena hoknya iblis, turun ke bumi karena tergoda syahwatnya oleh buah khuldi. Ya, yang sesungguhnya itu adalah hok yang disampaikan oleh iblis, merupakan yang mengekalkan Nabi Adam dalam surga. Karena itu kemudian turun ke bumi. Ihbitu minha syami'a. Turunlah kalian semuanya di bumi. Nabi Adam di India, Ibu Hawa di Jeddah. Ya. Kemudian bertahun-tahun, ya, bahkan mengatakan ratusan tahun baru ketemu di Musdalifah, di Arafah, di Jabal Rahmat. Makanya jabalnya disebut Jabal Kasih Sayang, Jabal Rahmat. Pertemuannya Adam dan kemudian tawaf. Ketika tawaf, kemudian birro hajjaka ya Adam wa nahnu natufu bihadzal bait bi alfai amin qabla. Para malaikat mengatakan demikian, perbaiki tawafmu, hajimu, karena kami para malaikat 2000 tahun sebelum kamu Adam sudah tawaf di sini. Karena itu Bapak sekalian, ngurus masjid adalah sebuah kemuliaan. Ya. Masjid sebagai pusat peradaban. Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memakmurkan masjid, memindahkan anak cucunya di sekitar Ka'bah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Berarti Nabi Ibrahim membangun peradaban, menempatkan anak cucunya di sekitar Masjidil Haram. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra dan di Mi'rajkan minal masjidi ilal masjid. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu petanda masjid itu sangat penting di dalam membangun umat, membangun peradaban bangsa dari masjid. Ya, karena itu yang namanya moto visi misinya memakmurkan dan dimakmurkan masjid harus dijalankan oleh seluruh DKM dan pengurus masjid. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba di pinggiran kota Madinah. Kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Yathrib. Kota Yathrib itu cucunya Nabi Nuh, cicitnya Nabi Nuh bin Yathrib bin Mahlail bin Syam bin Nuh membangun kota, kemudian dinamai kota Yathrib. Sama dengan orang membangun sesuatu kemudian dinamai nama pencetusnya. Ya, seperti itu. Berarti jalan layang itu yang bangun insunya Wiyoto
Wiono, namanya jalannya Wiyoto Wiono. Kan begitu. Jalan MBZ itu hadiah katanya dari MBZ, tapi ternyata beli pesawat. Bapak saudara-saudara sekalian, nah itu maka sesungguhnya berbahagialah bapak-bapak sekalian sebagai pengurus masjid. Masjid itu rumah Allah. Inna buyuti fi ardi al-masajid wa inna zuwari ummaruha fatuba liman tatahhara fi baitihi summa zarani fi baiti. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku adalah masjid-masjid. Dan sesungguhnya orang yang mendatangiku, menziarahiku adalah orang yang memakmurkannya. Maka beruntunglah orang yang berwudu, bersesuci di rumahnya, kemudian mendatangiku di rumahku. Maka fahaqqun 'alal mazuri ayyukrima zairoh. Maka harus hak yang mendatangi, yang ditamui, memberi kemuliaan kepada orang yang datang bertamu. Karena itu orang yang memakmurkan masjid adalah duyufur rahman. Orang yang haji itu duyufur rahman. Maka orang yang haji itu juga itu karena panggilan. Panggilan siapa? Panggilan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin. Ya Allah, apakah saya sampai suaranya? Fa'alainal bala. Pokoknya kamu ikhtiar naik ke Jabal Abi Qubais, panggil lu umat manusia. Nanti mereka akan mendatangimu, menjawab panggilanmu, walaupun mereka berjalan kaki atau dari fajjin amik, dari pedalaman yang amat jauh, dari Papua, dari Kalimantan, dari mana-mana. Sekarang yang daftar haji itu antriannya sudah 40 tahun. Ya, berapa Pak? 40 tahun. Sampai ada yang berani bayar, nggak nunggu lagi 500 juta. Saking kaya. Saking apa itu? Pengen menyambut panggilannya Makanya itu panggilan Allah melalui Nabi. Karena dipanggil, maka jawabannya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu panggilan Allah. Nah, kalau di masjid, rumah Allah dipanggil juga idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu dipanggil. Ketika kamu dipanggil dari masjid untuk sholat Jumat, tinggalkan semua perdagangan, tinggalkan saksi, tinggal kantor, tinggal, datangi panggilan Allah. Karena memang rumah Allah.
Memanggilnya pun memanggil untuk hadir menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak-bapak, mengurus rumah Allah ini harus serius. Harus serius. Ya. Dibandingkan ngurus yang lain. Maka pengurus masjid harus mempunyai program, harus memanage masjid dengan baik. Bagaimana masjid supaya memakmurkan dan dimakmurkan masjid? Orang jamaahnya memakmurkan masjid, masjidnya dimakmurkan, jamaahnya dimakmurkan oleh masjid. Ini harus dipikirkan. Maka ini saya ngurus masjid ini sudah sejak tahun 2010. Sejak diamanati oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj menjadi ketua lembaga takmir masjid PBNU. Ya. Nah, sekarang jadi ketua DMI, jadi pakai logonya DMI. Kalau dulu logonya NU. Sekarang jadi DMI. Maka Bapak sekalian, ini lanjut program manage. Maka Bapak-bapak ini tolong dikelola masjidnya, di manage masjidnya sesuai dengan keinginan jamaahnya. Karena yang memakmurkan jamaah dan yang dimakmurkan jamaah. Yang memakmurkan masjid jamaah, yang dimakmurkan oleh masjid jamaah. Ya, misi DMI memakmurkan dan memakmurkan masjid. Karena itu programkan sesuai dengan keinginan jamaahnya. Gimana Pak? Keinginan jamaah apa perlu saya tanya satu-satu? Nggak perlu. Lihat ketika berdoa kan keinginan ya. Doa itu cita-cita dan keinginan. Apa doanya orang masjid Pak? Nah itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Maka bapak-bapak harus memanage masjid, harus menjadi jamaahnya selamat agamanya. Selain mengajak berjamaah, akidah. Kalau bilang selamat agama itu akidah, syariah dan akhlak. Akidah, syariah dan akhlak. Akidahnya bagaimana? Ya akidatuna ahlus sunnah wal jamaah. Atau kalau MUI bilang akidah wasatiyah. Ya. Orang yang mempraktekkan wasatiyatul Islam adalah pertama Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu memadukan nas dan akal. Karena itu orang yang pertama kali bikin ilmu usul fikih Imam Syafi'i. Kata Kiai Said bukan orang Yaman. Benar kata Kiai Said di medsos. Benar nggak? Orang Gaza, orang Gaza, ya, lahir di Gaza. Karena itu Imam Syafi'i orang yang pertama kali bikin usul fikih. Ilmu usul fikihnya apa ya? Ada di kitab Ar-Risalah. Yang kedua Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memadukan nas dan apa? Akal. Karena itu akalnya mengatakan ada sifat 20. Allah wujud idam bako mukhalafatun lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman aliman hayyan samian basiran mutakaliman. Masjid harus dihidupkan pakai akidah Asy'ariyah. Itu. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatakan man tasawwafa bi ghairi fiqhin tazandaq. Orang bertasawuf tanpa fikih, tanpa syariat bisa menjadi kafir zindik. Semua di khurafat, tahayul, begitu. Ya. Mi'raj 70 kali sehari misalnya gitu. Ya, itu begitu. Itu bisa menjadi kafir zindik. Waman tafaqqaha bi ghairi tasawufin tafassak. Siapa yang berfikih, berhukum tanpa dilandasi oleh tasawuf, maka bisa menjadi apa tadi? Tafassak, menjadi fasik, ngenteng-ngentengkan tafrid, memudah-mudahkan hukum, gampang hukum bisa dihela. Ya, mestinya wajib zakat tahun ini dikasihkan dulu menjelang akhir tahun sebelum Desember. Ini hakmu ya ndok, hakmu ya ndok. Dikasihkan ke istri, suami jadi nggak wajib zakat karena menjelang belum haul. Bener nggak? Itu namanya main helah. Loh, memindahkan hak sebelum datang kewajiban. Nanti sesudah Januari tak beli mobil ya. Ya, gitu. Namaku. Bener nggak? Nah, akhirnya nggak wajib zakat. Begitu. Itu fikih yang tanpa tasawuf. Jadi begitu. Nah, itulah yang harus kita kembangkan di dalam masjid, dalam taklim kita. Ya, harus jangan sampai di masjid kita menjadi orang-orang yang anu tuh yang gampang ngafirkan orang itu, kelompok apa? Bukan, akarnya itu apa? Khawarij. Jangan sampai menjadi khawarij. Ake kang apal Quran hadise firke kafire dewe gai kateke. Nah, lanjutkan itu. Ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwadaraji adfataya jiratal alami ya uhailal judi wal
karami ya uhailal liwal karami. Jangan orang yang masjidnya jangan gampang ngafir-ngafirkan orang. Ya, karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Nanti bisa kafir di dewi. Nah, karena banyak orang yang ngumpulkan ngapal-ngapalan hadis, ngapal-ngapalan ayat, tapi apalnya buat ngafirkan orang. Wali Songo itu berdakwanya mengajak orang masuk Islam dengan sambut, dengan santun. Makanya Indonesia akhirnya menjadi bangsa muslim terbesar di dunia karena aulia utis. Bahwa saudara-saudara sekalian, jadi itu program salamatan. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad, masjidnya harus sehat, clean, ya, karpetnya bersih, kamar mandinya bersih, jelas mana tempat laki-laki, mana tempat perempuan. Saya kesasar ke tempat perempuan. Pak, itu tempat perempuan, Pak. Enggak apa-apa, sebenarnya ini buat perempuan juga ini. Bener kan? Iya, emang bukan buat perempuan. Ah, buat perempuan namanya LGBT. Nah, harus bersih, jangan sampai masjidnya tuh kotor. Kamar mandinya licin, berbahaya untuk orang-orang tua khususnya. Bisa kejedot, bisa jatuh di masjid, ya stroke, bisa kepleset, ya bisa macam-macam. Ya. Dan tentu kamar mandinya harus juga bagaimana bersih, jangan sampai tata letak kamar mandi dengan wudhu itu bisa menyebabkan dari tempat wudhu kok melewati tempat najis. Jangan sampai, harus dikelola, dimanage. Bagaimana memanage kamar mandi dengan baik, harus menjadi tempat sehat, ya, masjidnya harus baik. Dan lingkungan masjid, bagaimana masjid dan lingkungannya bersih. Masjid menjadi tempat woro-woro gerakan kesehatan, woro-woro bersih-bersih lingkungan. Jangan sampai masjid justru menjadi epidemi tempat nyamuk demam berdarah. Punya vakum cleaner harus dioperasikan oleh merbot supaya ketika sujud itu tidak berdebu. Karena aqrabu ma yakunul abdi li rabbih wa huwa sajidun. Au kama qala Rasulullah SAW. Orang yang dekat kepada Allah kapan? Ketika lagi sujud. Ya. Allahumma laka wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Ya. Nah, kemudian subhana rabbiyal a'la bihamdi. Nah, itu ketika sujud. Nah, jangan sampai ngisep debu, pulang batuk-batuk, pulang bersin-bersin. Yang salah siapa? Mas DKM-nya, manajemen bersihannya nggak apa-apa. Bapak saudara sekalian, saya singkat saja. Apalagi tadi cuma 20 menit, barangkali sudah lewat ya. Waziyadatan fil ilmi, masjid harus menjadi tempat pendidikan. Kalau TPQ, TPA wajib ya, harus dari tempat ngaji, tempat belajar. Kalau perlu bikin bimbel di situ, ya, bikin bimbel, belajar memperdayakan mahasiswa-mahasiswa di lingkungan masjid untuk mendidik murid-murid yang di bawahnya, yang SMA, yang SMP, yang SD di masjid. Sambil kaderisasi, yang namanya mahasiswa harus
ada tridharma perguruan tinggi. Selain dia belajar, dia juga memberikan materi di masyarakatnya, membimbing anak-anak muda di bawahnya. Itu penting. Ya, waziyadatan ilmi. Kalau wa'afiatan fil jasad itu ya termasuk bagaimana bersih-bersih di lingkungan. Kalau wa'afiatan fil ilmi pokoknya ada pendidikan. Ya. Kalau masjidnya luas, tanahnya luas, ada sekolah. Lain pendidikan. Kemudian berikutnya apa? Setelah waziyatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, pemberdayaan ekonomi. Ya, masjid itu jangan banyak-banyakan saldo. Itu pengurus masjid berdosa. Amal orang dikumpulkan lewat masjid, tapi hanya dilaporkan sebagai banyak-banyakan saldo. Karena itu harus punya program pemakmuran jamaah. Atau jangan-jangan marbotnya nggak makmur, imamnya nggak makmur, doanya sepertinya kok sedih, nangis. Rabbana atina fid dunya hasanah, meleleh air matanya. Tapi ternyata motornya mau diambil sama leasing. Ya, yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Ah, sampean yang ngomong. Jangan sampai DKM itu setelah saldonya berat, mana ya yang harus diganti ya? Padahal masih kuat. Mana lagi ya? Hah? Ini AC kelihatannya nih. Balik ini. Padahal masih bagus. Ya, gitu. Jadi masjid harus sentral, termasuk toanya harus bagus. Sudah dikasih tentengan toa belum? Toanya harus bagus. Sampai nih khotib masjid. Waduh, ini ada calon bupati nih, Jumatan di sini. Saya mau pesan, mumpung saya khotibnya. Ini calon bupati supaya besok kalau jadi bupati harus perhatian sama umat, sama masjid. Karena umat itu, umat Islam Bekasi itu alamatnya di mana? Alamat di mana? Alamat umat masjid. Jadi harus perhatian masjid sama pemberdayaan umat. Mumpung ada bupati, saya mau khutbah. Sudah di konsep khutbahnya. Begitu assalamualaikum, sapikarnya. Kira-kira sampean marah nggak? Marah nggak sebagai khotib? Marah. Gendek nggak? Wah, sudah nggak jadi lagi, tidak keluar-keluar itu suaranya. Yang tadinya mau pesen sama calon bupati dengan pesen umat nih, kan kalau jadi nanti. Ternyata sudah berantakan. Khotibnya berantakan karena mic-nya nggak bagus. Kalau ini bagus ini mic-nya. Ya, Pak ya. Jadi masjid harus jadi sentral. Jangan sampai toanya hanya untuk woro-woro ini aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi harus jadi sentral. Bapak saudara kalian, ada timbang bayi depan masjid. Gitu? Ya, ada pembagian gizi. Nah, nanti besok ada pembagian apa nih? Bukan. Makan gratis. Bapak harap ngambil ini jatah makan gratis. Nah, nanti dipakai. Jadi bukan innalillahi terus. Ya. Ada
apa pemeriksaan kesehatan lansia. Nah, bisa begitu. Ya, ada bimbingan perkawinan untuk calon-calon pengantin. Bisa. Kiainya, KUA-nya harus kerjasama ini loh. Kiainya difungsikan supaya amplopnya ada juga dari KUA, begitu. Leres, setuju. Nah, mana KUA tadi udah pulang? Itu Pak, penasehat perkawinan. Kan harus ada syarat itu. Sudah dibimbing siapa nih? Mau kawin. Berikutnya, jadi masjid yang di Kumparan Jariah mah bikin program pemberdayaan ekonomi si itu tuh butuh modal untuk si janda itu untuk dagangan gado-gado, gitu. Apa yang sesuai dengan kearifan lokal panjenengan di masjid-masjid panjenengan, monggo. Itu disebut memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ya, saya kira 4 itu penting. Yang lainnya kan watobatan qoblal maut. Artinya orang-orang yang bertatoan, yang belum sholat, jangan dikafirkan. Paham? Dirangkul. Kalau nggak sampean rangkul, nanti diajak pergi dia sama orang yang pakai baju Pakistan. Ya. Diajak kurus lolo, kata istrinya, kapan dukul? Ini bahaya. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh bikin programnya, terjemahkan itu kebutuhan jamaah. Termasuk nanti warahmatan indal maut bentuknya apa, wa maghfiratan ba'dal maut bentuknya apa, tahlilan, baca zanji, baca maulid, ya, monggo dimakmurkan masjidnya. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini landasan pertama kewajiban kita memakmurkan masjid. Landasan kedua, dari masjid kita makmurkan masyarakatnya. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari bumi dan wasta'marakum, meminta kamu agar memakmurkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya khutbah awal jangan pakai salam dulu ya. Khutbah awal tadi kan. Jadi nggak perlu pakai salam dulu. Baik, sangat menarik dan sangat memberikan kita pengalaman, terutama keilmuan yang tentunya boleh jadi kita baru ada yang mengetahui betapa besar dan tingginya peran dan fungsi masjid di masyarakat yang sekarang ini, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai pemangku amanah. Saya pernah teringat dahulu beliau saat beliau cek ngapain jadi pengurus NU kalau nggak ngapa-ngapain. Sekarang saya minta izin sama beliau, itu kata-kata itu saya tahrib ya, ngapain jadi pengurus DKM kalau nggak ngapa-ngapain. Ya. Jadi ini perlu apa yang ada 4
pilar tadi yang harus kita sampaikan ke jamaah, ke masyarakat, agar kemakmuran masjid yang ada di tempat kita ini akan semakin terlihat, akan semakin nampak, dan tidak ada presiden-presiden dari berbagai pihak, sehingga saat mereka masuk masjid merasa damai, merasa nyaman, dan merasa betul-betul mereka para jamaah ini mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa ke rumah sampai hatta zultumul maqabir. Seperti itu kira-kira. Baik, ada sesi dialog dan tanya jawab. Ada 3 penanya dari depan, tengah, dan belakang. Depan 1, 2, 3, kemudian tengah 3, 4, 5, dan belakang adalah seterusnya. Baik, untuk barisan depan ya Bapak Dedeng, barisan kedua Pak Haji Abdurrahman, barisan yang ketiga Kang Setia Mekar, sinten jenenge? Kang Yasir. Ya, silakan dari Pak Dedeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedeng Jeng Abidin dari DKM Al Barkah Desa Sumberjaya, Gria Asri 2 Blok J. Alhamdulillah kami tadi sangat tadi paparan dari Bapak Yai sangat memotivasi kita gitu. Tadi disampaikan bahwa jangan bangga punya duit saldo sampai ratusan juta, kanan kiri tidak ada manfaatnya. Tapi alhamdulillah narasi masjid saya balik. Saya punya utang 100 jutaan kurang lebih gitu. Karena baru selesai bangun masjid gitu ya. Saya punya utang kurang lebih 100-an juta. Tetapi alhamdulillah kegiatan kami ya taklim jalan tiap malam minggu pagi, malam Senin jalan. Ya alhamdulillah ansopnya bisa rohnya khotib juga jalan terus. Terus kegiatan PHBI kayak kegiatan maulid dan lain sebagainya kita alhamdulillah istiqomah kita jalankan. Dan yang terutama kita senantiasa ngasih santunan Mbah Yai. Jadi kurang lebih antara 3-4 kali 1 tahun dari hasil kencelengan ada kotak kaleng yang keliling kita jalankan, yang kita kumpulkan dari hasil donasi dari ibu-ibu, karena itu isinya adalah uang recehan. Si kaleng itu saya ada 1 blok itu ada 10 RT, jadi kita kumpulin kurang lebih ada 400 kaleng ya, tiap 3 bulan, tiap sebulan sekali kita ambil dan kita kumpulkan, dan ada donatur tertentu juga alhamdulillah. Dan yang terutama lagi ya kita senantiasa mengadakan Jumat Berkah. Mungkin di Gria Asri 2 sudah pada tahu kalau ada Jumat Berkah di Masjid Al Barkah, senantiasa mengadakan kegiatan prasmanan. Mau anak-anak sekolah ada bapak-bapaknya juga. Tetapi itu semuanya adalah kita baru dari donatur aja gitu Kiai. Yang saya pengen itu mungkin gimana usaha yang lain supaya masjid itu, pengurus itu bisa menghidupi diri sendiri gitu. Jangan kita tergantung dengan donatur-donatur yang selama ini mensupport kami. Mungkin itu saja pertanyaannya kepada Mbak Yai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pertanyaannya, selama ini kan kami senantiasa mendapat sokongan dari donatur semuanya. Belum bisa kita maksudnya tuh menghasilkan diri sendiri. Maksudnya tuh belum untuk yang ada di DKM sendiri gitu. Mungkin pemberdayaannya itu untuk ekonomi umat, untuk bisa memakmurkan dan dimakmurkan masjidnya itu bagaimana? Gitu, pertanyaannya itu aja. Sekian. Yang kedua tadi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman dari Masjid Al-Muhajirin, Kampung Desa Tridaya Sakti. Langsung aja yang pertama pertanyaannya, mana yang lebih kita dahulukan? Apakah kita dalam memproses membangun masjid itu masih butuh proses pembangunan? Apakah kita memberdayakan masyarakat masjid tersebut? Maksudnya mana yang kita dahulukan dibanding kita untuk
untuk merenovasi atau memperbaiki masjid yang dalam keadaan prihatin, apakah kita lebih dahulukan kepada masyarakat lingkungan masjid yang membutuhkan dana untuk menyekolahkan anaknya, dana untuk berusaha dan lain sebagainya? Itu pertanyaannya. Kalian masih banyak yang mau bertanya. Sebenarnya sih ada puluhan pertanyaan yang mesti harus bertanya, cuman nggak enak sama yang lain, harus dibagi-bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yasir. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Yasir, perwakilan dari DKM Masjid Al-Muhsinin. Jadi Desa Setia Mekar. Jadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengurus DKM khususnya di Masjid Al-Muhsinin. Yang pertama, dari pengurus DKM yang ada itu sebagian besar ya sudah bapak-bapak. Untuk anak mudanya kebanyakan jarang dilibatkan. Terus yang berikutnya itu problemnya itu pengurus yang aktif ya dari struktur yang ada misalkan 20, yang aktif hanya 5 atau 3. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat agar pengurus itu senantiasa kompak dalam bagaimana cara untuk memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin apa hanya terjadi di tempat kami atau di tempat-tempat yang lain. Jadi remaja ini saat ini cenderung sepertinya bahasanya kagak doyan untuk ngurus masjid itunya. Nah itu bagaimana cara tipsnya agar anak-anak muda itu punya ghiroh untuk bisa menjadi generasi penerus pengurus yang saat ini ada. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan pendidikan. Kalau untuk ngaji kayak bahasanya fikih dan lain sebagainya itu banyak jamaahnya, Yai. Tapi kalau udah kaitannya dengan tahsin, itu kita punya kajian tahsin dari tahun 2018 kira-kira. Itu jamaahnya kalau enggak 10 ya 8 bahkan bisa 6, enggak nama-nama. Itu kira-kira kiat-kiatnya apa ya, Yai, untuk yang pendidikan, terutama untuk yang tahsin dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sekali lagi yang keempat mohon maaf ini. Untuk pemberdayaan umat, Yai. Ini saldo yang kita miliki saat ini 200.000, Yai. Kira-kira gimana biar kiat-kiat biar saldonya nambah gitu, Yai. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tanggapan bapak-bapak sekalian yang kemudian dalam bentuk pertanyaan. Pak Dedeng Al-Barkah ya, itu soal pemberdayaan pengurus masjid. Memang pengurus masjid perlu berdaya ya. Nah makanya kalau masjidnya ada seperti ini nih, ada luas lahan, itu bisa diberdayakan. Kalau luas sekali ya bisa pertanian dan lain sebagainya, yang nanti hasilnya dijual ke jamaah warga. Atau misalnya bikin kopi masjid. Jadi jangan kemudian semuanya digratiskan. Ya Merbot punya stand, ya punya untuk pemberdayaan Merbotnya. Ya, jadi pengurus mengelola. Kalau pengurus masjidnya luas, ya bisa Masmart 9 bahan pokok tersedia di situ untuk melayani warga sekitar masjid. Jadi insya Allah pengurusnya nanti bisa berdaya. Nah, modalnya dari mana? Ya modal sebagian dari pemanfaatan dana masjid. Ya, itu untuk pengembangan. Ya, selain nanti masjid mendapatkan keuntungan, ada syirkah antara masjid dengan pengelola. Nah, ada mudharabah. Nah, itu.
Yang kedua, pertanyaan dari yang tadi mana? Mendahulukan kepentingan fisik masjid apa mendahulukan jamaah yang sengsara? Misalnya santunan kematian, misalnya anak kelaparan, kurang gizi, stunting, ini tanggung jawab jamaah. Ya, karena ketika anak lahir itu menurut Ghazali bukan saja hanya bapak ibunya, tetapi masyarakat sekitar itu punya kewajiban. Jangan sampai tetangga kita stunting karena kurang telur, karena kurang makan. Jadi dahulukan itu. Ya, jangan masjidnya hebat, masyarakatnya stunting. Siapa yang dosa? Ya. Jadi jangan sampai nanti justru akhir zaman tuh masjidnya hebat-hebat, jamaahnya nggak berdaya. Ya, justru karena santun dari masjid dia akan nanti rezeki masjidnya tambah banyak. Ya, insya Allah gampang nanti mengumpulkan lebih baik membangun masjidnya lagi. Ya, yang terakhir tanyaannya banyak banget 4. Yang pertama kiat pengurus biar kompak. Nah ini konsepnya Pak Mansur ini, Ketua DMI Jawa Barat ini nanti. Ya, silaturahmi itu harus baik-baik lah. Yang penting mendahulukan akhlak semua juga akan baik. Ya, karena memahami temperamennya masing-masing secara fisiologis harus bicara dengan ini begini nih, harus dengan begini sehingga menyatukan. Namanya masjid jami itu menyatukan. Jadi jangan sampai masjid di tempat firqah harus menjadi jami. Kalau gitu yang mencontohin menjadi jami gimana? Ya pengurusnya harus kompak, harus jami, harus bersatu. Yang kedua, apa Mas? Yang kedua bagaimana anak muda ini punya giroh untuk bisa menjadi harus komprehensif. Khotbahnya judulnya anak muda gemar masjid. Ada 7 golongan yang akan besok dinaungi yaumadzilla ila zilla illa zilluh. Pertama, pemuda yang gemar ke masjid. Khotibnya ngomong, bapak-bapak punya anak muda supaya ke masjid, supaya bapaknya juga nanti. Saudara-saudara, besok ketika bapak-bapak mati, anak-anak bapak itu ditampakkan amalnya kepada bapak. Ya, inna a'malal ahya'i tu'radu alal amwat, bahwa amalnya orang hidup itu saudara-saudara para jamaah sidang Jumat yang mulia, kan begitu sampean. Nanti anak-anak sampean itu ketika sampean sudah di alam kubur ditampakkan tuh amalnya itu. Kalau baik sampean itu smiling, sampean itu tersenyum, istabsyaru walhamdulillah. Nah, kalau anak-anak sampean gak bisa ngaji, jauh dari masjid, sampean itu akan menderita nanti di akhirat, di alam barzakh. Sampean harus bahasanya begitu. Ya, nah begitu kan, khotib-khotibnya dipesenin begitu. Gampang itu, tinggal cari judul-judulnya ya, yang untuk pemuda. Itu judul aja dibolak-balik itu pemuda nanti datang. Ini orang tuanya orang tuanya ngajak anaknya terus seneng masjid. Apa lagi? Bagaimana saldo biar nambah? Orang-orang harus minus saldo, nambah saldo. Gak boleh banyak bangga-banggaan saldo, sampean nanti masuk surganya paling belakangan.
bikin program supaya menjadi memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Dari saldo itu nanti akan datang lagi tuh, ya. Nah, yang terakhir, iya, ya itu tadi. Bagaimana kehebatan orang bisa baca Quran secara baik, kan begitu. Jangan hadisnya yang dibaca itu, apa itu? Walaupun bacaannya apa itu? Blegak bleguk, tapi mendapatkan pahala. Jangan baca blegak bleguk. Ya, tetap tadi melalui khotib-khotib. Tolong nih khotib nih, temanya sesuai dengan maudiknya, temanya dengan muqtadol hal. Jangan temanya Israel sama Palestina dulu. Jamaah itu yang penting, bukan Biden, Trump. Ngapain ngomongin orang? Ngomongin yang sesuai dengan muqtadol hal. Kalimin nasa biqadri ukuli. Sampaikan kepada masyarakat itu sesuai dengan hajat. Harus menjadi solusi khutbah itu, bukan pulang itu lagi. Sebel saya mau khutib itu, kerjanya ngajak demo melulu. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan Bapak Kiai Haji Abdul Manan Gani. Sebelum beliau meninggalkan tempat, berkenan Bapak Kiai Haji Ahmad Syauqi memberikan cerenda mata. Dipersilakan. Kenang-kenangan dari PCDMI Kecamatan Tambun Selatan, kami haturkan terima kasih atas kedatangan Pak Kiai, sekaligus terima kasih atas materi yang telah diberikan buat kami. Selamat jalan Bapak Kiai. Nggih, foto-foto ya, buat laporan lah ya. Berkenan sesi foto bersama narasumber. Abdul Manan Gani telah menyampaikan materi dan kami ucapkan selamat jalan. Saat ini beliau mungkin akan meninggalkan kita. Oke, siap. Foto Dedar mana lagi? Itu ntar, ada Bang Apil mana Bang Apil? Bang Apil. Jalan Pak, tempat wudhu ada. Oh iya, emang tadi udah makan? Iya. Saya mau udah. Lapar men ya. Berarti yang dari situ.